Manusia menjadi makhluk Allah yang termulia daripada makhluk-makhluk yang lain dengan apa? Dengan dia memiliki ilmu dan dengan diberikan ilmu. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Kenapa dia bisa lebih baik daripada malaikat dan syaitan? Padahal saat itu iblis adalah makhluk yang paling hebat ibadah kepada Allah. Tidak ada, kata Nabi Muhammad, satu jengkal pun di muka bumi ini kecuali iblis pernah sujud kepada Allah Subhanahu. Kurang baik apa dia? Tapi kenapa Adam diciptakan oleh Allah sebagai manusia dan dia lebih mulia daripada iblis dan malaikat? Kenapa lebih mulia? Karena Adam diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu. Dan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan penutup sebaik-baik manusia di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad, ditutupnya dengan diberikan ilmu. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat yang pertama kali itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana. Dari sini artikel yang singkat tadi mengajarkan kepada kita tentang sebuah teori hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses di dalam dunia, tidak bisa kita dapati kecuali dengan ilmu. Dan tidak ada orang yang bisa mendapatkan kesuksesan dan derajat yang tinggi di sisi Allah di akhirat hanya kecuali dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilm, maka harus dengan ilmu. Maka ilmu adalah sebuah alat atau sebuah senjata kita untuk kita menebas semua kesengsaraan di dunia, dan dia adalah mahkota kita ketika kita sampai di dalam akhiratnya Allah Subhanahu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah? Orang yang bodoh sebelum dia mati dia telah mati. Tapi orang yang berilmu setelah dia mati pun dia hidup. Dan itu adalah kehidupan yang hakiki. Kita kenal dan kita tahu Sayyidina Ali bin Abi Thalib digelari oleh Nabi Muhammad adalah babul ilm. Pintunya ilmu. Dia sudah meninggal pada abad sampai udah 1400 abad yang lalu beliau meninggal. Tapi hari ini namanya masih hidup. Seakan-akan masih hidup di tengah-tengah kita. Artinya apa? Ilmu adalah kunci yang sangat luar biasa untuk kita bisa menjadikan dia alat dengan kita bisa menghadapi setiap musibah atau setiap ujian di dalam muka bumi ini hanya dengan ilmu. Dan kita akan mendapatkan mahkota di surganya Allah atau di dalam akhiratnya Allah dengan ilmu. Maka ilmu adalah salah satu-satunya tempat atau satu-satunya cara kita bisa menjadi orang yang terbaik. Orang yang bisa kita kategorikan atau yang Nabi kategorikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nggak bisa kita memberi manfaat bagi orang lain tanpa ilmu. Atau mungkin bisa tapi hanya kita dapatkan kebaikannya di dunia saja. Ya, kita memberi manfaat kepada orang dengan harta kita mungkin. Kita kasih sana sini. Mungkin setelah itu kita dapat pujian saja kalau kita nggak dasarin itu pemberian dengan ilmu. Karena kita nggak tahu bagaimana cara memberi orang sedekah yang baik itu seperti apa. Kalau kita tidak dengan ilmu, maka kita hanya akan dapat pujian di dunia aja. Oh, fulan bin fulan baik. Belum tentu nanti itu sedekah akan memberikan manfaat di yaumil qiyamah. Mungkin dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tapi di dunia saja. Di akhirat dia tidak akan membawa mahkota yang telah dia impi-impikan kelak di yaumil qiyamah. Ilmu adalah sebuah landasan yang penting untuk mencapai cita-cita kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena membangun cita-cita itu adalah idaman setiap manusia. Setiap manusia pasti punya cita-cita. Maka dari itu ada seorang imam bernama Abdurrahman As-Suyuti, beliau mengatakan lil insan lahu janahain. Kita sekarang melihat burung itu bisa terbang karena ada dua sayap. Begitu juga manusia bisa sampai kepada cita-cita dia harus juga mempunyai sayap. Apa sayapnya? Yang pertama, niat yang baik. Niat yang baik adalah sayap pertama bagi dia untuk dia bisa sampai ke dalam cita-cita dia. Karena ulama berkata al-niyah matiyah. Niat adalah kendaraan kita. Dan sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat. Niat adalah
Pondasi pertama kita untuk sampai ke dalam cita-cita ini. Lalu seekor burung yang dia terbang dengan satu sayap, kira-kira bisa nggak dia terbang? Burung punya satu sayap, kira-kira terbang atau tidak? Maka kita pula manusia tidak akan bisa terbang kepada cita-cita kita kalau cuma punya niat yang soleh. Lalu apa bib sayap keduanya untuk bisa kita terbang? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat kita bisa mengatur dan bisa meraih cita-cita kita. Dan untuk mencari ilmu nggak ada kata terlambat. Siapapun bagi yang sungguh-sungguh untuk bisa meraih ilmu, dia akan mendapatkannya. Pertama orang yang menuntut ilmu. Dan ini penting sekali. Jadi yang pertama, sebelum kita datang di tempat ini, baru kita melangkahkan kaki keluar rumah dengan kaki kiri kita membaca doa keluar rumah, kita mendapatkan satu keistimewaan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi Muhammad katakan kepada salah seorang sahabatnya bernama Sofwan ketika dia datang ke tempat Nabi Muhammad dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ji'tuka talibal ilmi." Ya Rasulullah, aku datang untuk menuntut ilmu. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Marhaban ahlan wa sahlan bi talibil ilm." Selamat datang wahai penuntut ilmu, disambut oleh baginda Nabi besar Muhammad. Lalu Nabi Muhammad berkata, dari sekian tulisan Nabi Muhammad tentang keutamaan orang menuntut ilmu, salah satunya beliau mengatakan, "Wa inna malaikah la tada'u ajnihataha li talibil ilmi riddan bima yasnah." Masya Allah. Kita baru selangkah mengeluarkan kaki kita dari rumah kita, maka malaikat akan membentangkan sayapnya untuk kita berjalan di atas sayap malaikat tersebut. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda malaikat itu ridho kepada kita. Lalu apa arti ridhonya malaikat kepada kita? Maka Imam Suyuti mengatakan di sini malaikat memintakan ampun kepada Allah agar orang tersebut dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu. Masya Allah. Coba di sini anjuk tangan yang tidak punya masalah. Tidak ada. Hampir dari setiap kita punya masalah. Dan ketahuilah setiap masalah itu tidak lain dan tidak bukan faktor utamanya adalah sebuah maksiat kepada Allah Subhanahu. Karena apa? Karena setiap masalah itu pasti ada jalan keluar. Inna ma'al usri yusran. Di dalam setiap kesulitan atau dalam setiap masalah pasti ada dua kemudahan. Ada dua kemudahan kata Allah. Dua kemudahan ini harus dicari. Lalu kenapa kita tidak dapat dua kemudahan ini? Karena kita belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu. Tapi kalau kita sudah mendapatkan ampunan Allah, maka kita akan dibukakan jalan keluar seluas-luas. Artinya apa? Kalau orang tadinya keluar rumahnya menuntut ilmu, itu adalah sebuah potensi besar. Dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu. Yang dengan ampunan Allah, sedikit demi sedikit masalah dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu. Ajib. Ini luar biasa sekali. Itu makna yang batin. Tapi ada makna yang zahir. Makna yang zahir artinya dia akan dilindungi dari setiap kejahatan-kejahatan manusia yang akan senantiasa tidak suka sama dia. Dia akan dilindungi. Kenapa? Karena si orang tersebut sedang jalan di atas sayap malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama poinnya apa? Orang yang keluar menuntut ilmu dia akan mendapatkan ampunan Allah. Dengan ampunan Allah insya Allah setiap jalan keluar dari masalah kita akan dibukakan oleh Allah. Yang kedua, dia akan mendapatkan ketenangan yang hakiki. Karena dikatakan di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad di dalam Sahih Muslim, tidaklah orang berkumpul di dalam rumahnya Allah, yaitu masjid, kemudian di situ dibacakan Al-Qur'an atau dipelajari tentang Al-Qur'an. Artinya kita sedikit mempelajari tentang Al-Qur'an. Lalu apa keutamaannya ya Rasulullah? Kalau orang sudah duduk berkumpul-kumpul mempelajari tentang Al-Qur'an, maka akan diturunkan di tempat tersebut yang namanya ketenangan. Ini mahal ketenangan ini, nggak mudah. Hari ini kita lihat orang yang terkaya di Indonesia sekalipun, atau orang-orang kaya di Indonesia sekalipun hari ini di Indonesia, dengan kekayaan mereka nggak dapat tuh ketenangan. Sibuk. Hari ini mereka semuanya gundah, ketakutan. Bahkan ada yang mengisolasi diri dia sampai sekian lama. Dan lain kenapa? Karena tidak mendapatkan yang namanya ketenangan. Tapi orang yang menuntut ilmu, dia akan mendapatkan ketenangan yang hakiki. Dia akan mendapatkan ketenangan yang betul-betul. Mencari
dia akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu